Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahyihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bidayatul kalam aqul Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam ayuhat talabah akramani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Naam ikhwah semuanya, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala Jalla Jalaluh, yang mana Rabbul Alamin selalu memberikan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana disebutkan wa in ta'uddu ni'matallah wala apa ikhwah wala tuhsuha. Jangan ragu-ragu dalam antum meneruskan apa yang Ustaz akan bicarakan. Apa artinya wa in ta'uddu ni'matallahi wala tuhsuha? Dan jikalau kalian menghitung-hitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka apa? Maka kalian tak akan bisa menentukan jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walhamdulillah ikhwah semuanya. Kita mengingat sebuah hadis, yaitu ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang mana apa? Manusia, banyak dari manusia, banyak dari seorang insan sering terlena dengannya, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tapi walhamdulillah, nikmat sehat antum, nikmat waktu luang antum telah antum gunakan pada majelis ini untuk saling menimba ilmu bersama Ustadz. Kita saling mudakhalatud dars, mengingat amalan-amalan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari asatidah kita. Salawat besertakan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Apa kata Rasulullah? Barang siapa dari umatku bersalawat kepadaku satu kali saja, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi salawat kepadanya berapa kali? 10. 1 bandingannya 10. Jadi jangan bahil-bahil dalam bersolawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Naam ya jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah materi kita kali ini berkaitan tentang akhlak, yang mana Ustadz ambil dari sebuah kitab, dari sebuah muqarrar
yang mana pada saat Ustadz menimba ilmu seperti antum, sampai sekarang pun Ustadz insya Allah menimba ilmu, tapi saat di jenjang antum ini, baik di SMP maupun SMA, Ustadz gunakan kitab ini. Kitab ini berjudul Fiqhul Akhlaq wal Muamalat Ma'al Mu'minin, yaitu inti dari etika, budi pekerti, moral, akhlak, dan bagaimana cara kita bermuamalah, bersosialisasi, berinteraksi bersama saudara-saudara seiman kita. Itu adalah cara yang baik supaya antum nantinya tak hanya bermuamalah di boarding saja, namun ketika antum beranjak keluar dari pintu gerbang, antum bisa bermuamalah dengan muamalah yang baik. Oleh karenanya, ikhwah semuanya, penulis menuliskan dengan cintanya di buku ini. Dalam mukaddimahnya, ia bilang, atau ia tulis, fa innal mu'mina bila syak yuridu an yakuna mahbuban ladal khaliq wa aidan mahbuban ladal khalaq. Apa artinya ikhwah? Orang yang beriman, seseorang yang beriman, ikhwah semuanya, tanpa ada keraguan di dalamnya, ia pasti menginginkan untuk apa? Dicintai. Baik di sisi Rabbnya atau di sisi makhluk. Di sini siapa yang tidak ingin disukai? Baik oleh Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, dan makhluknya, manusia, malaikat, dan seisinya. Ada tidak kira-kira yang tidak ingin dicintai di sini? Pastinya setiap dari kita ingin yang namanya dicintai, baik itu oleh Sang Pencipta maupun oleh makhluk yang lainnya. Kemudian anak-anak saleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita beranjak ke poin-poin selanjutnya, antum semuanya harus menulis dari sekarang sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan, yang mana insya Allah kajian ini sedikit berbeda ya dari biasanya. Pertanyaannya di awal, kemudian antum cari jawabannya pada saat antum mendengarkan materi dari Ustaz. Siap ya? Ada 3 soal, yang mana 3 soal ini akan menjadikan nilai kajian bulanan antum di pekan pertama. Ditulis, soal yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Itu saja singkatnya. Ya, nantinya jawabannya wajib antum tulis di secari kertas atau buku kajian antum, kemudian nanti akan dikoreksi oleh para musyrifin sebagai nilai kajian antum. Ustaz ulangi, soal yang pertama adalah apa? Apa tujuan Rasulullah diutus kepada umatnya? Yang selanjutnya, soal yang kedua, apa salah satu inti kesuksesan dalam bermuamalah? Ya, Ustaz ulangi, apa salah satu kunci kesuksesan dalam bermuamalah? Sudah tulis semuanya ikhwah? Belum? Oke, Ustaz ulangi yang kedua. Apa salah satu inti kesuksesan dalam bermuamalah? Sudah ikhwah? Dan yang terakhir pertanyaannya adalah sebutkan 7 golongan yang mana nantinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oke. Yang terakhir adalah sebutkan 7 golongan yang nantinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah insyaallah? Sudah? Atau Ustaz harus ulangi? Ya, yang terlambat silahkan bisa melihat temannya. Nah, ikhwah semuanya. Kita tadi teruskan poin-poin yang penting dalam kajian kali ini. Selain tadi seorang mukmin pastinya ingin dicintai oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh makhluk yang lainnya, pastinya seorang mukmin ingin apa? Wajihan fid dunya wal akhirah. Pasti ia ingin yang namanya berkedudukan tinggi, terhormat, terkemuka. Iya atau tidak? Apakah antum ingin di sini? Ingin hina? Ada yang mau? Tidak ada insyaallah. Melainkan insyaallah setiap dari kita ingin menjadi seorang yang terhormat, berkedudukan tinggi di mata semuanya. Namun dalam jalan yang benar. Kemudian ikhwah semuanya, seorang mukmin juga pastinya ingin yang namanya hidup dalam keadaan yang damai, baik, enak, dan merasakan manisnya kehidupan. Dan juga sama, pastinya ia ingin diganjar dengan ganjaran yang terbaik dengan amalan yang ia lakukan. Jadi setiap antum sholat pastinya antum ingin diganjar dengan ganjaran yang lebih pastinya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Antum sedekah, antum puasa, antum berinfak, mau tidak dengan pahalanya? Mau atau tidak? Mau pastinya. Kalau nggak mau, buat apa antum beribadah? Ya, seperti itu ikhwah semuanya. Kemudian ikhwah, pastinya setiap orang yang beriman yuhibbu an yu'ta fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa an yuqa adzabun nar. Pastinya setiap dari kita, orang yang beriman, ingin apa? Diberikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kebaikan. Dan ia apa? Yuhma min adzabin nar. Dilindungi dari siksaan api neraka. Itu hakikatnya ikhwah semuanya. Oleh karenanya, ayuhat talabah hafidhakumullahu jami'an. Setiap orang yang beriman pastinya ingin hal-hal tersebut. Kemudian juga pastinya ia ingin apa? Dijadikan buah apa? Buah bibir yang baik di manusia lainnya. Kama qala Khalil Ibrahim alaihi salam, waj'al li lisana sidqin fil akhiri. Dalam salah satu kitab tafsir yang berjudul Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir, arti dari ayat tersebut yang mana Khaliluna Ibrahim alaihissalam berkata, beliau berkata di sini, ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang selanjutnya. Walhamdulillah, pujian tersebut baik bagiku pada orang-orang yang setelahku sampai hari kiamat. Dan Allah telah mengabulkan bagi Nabi Ibrahim hal tersebut.
Sebab setiap umat berpegang teguh padanya dan memuliakan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kemudian, ikhwah semuanya, setiap insan, setiap manusia, pastinya ia ingin dimuliakan, ingin dipuji oleh manusia yang lainnya, tapi dalam aturan yang benar. Dan bersamaan dengan itu, maka pastinya setiap dari kita ingin apa? Meraih ganjaran yang besar di akhirat kelak. Hal-hal tersebut, ikhwah semuanya, yang tadi telah Ustaz sebutkan dari poin 1, 2, 3 dan selanjutnya, bukanlah hal yang merugikan bagi setiap manusia dalam agamanya, melainkan itu semuanya justru min mahasini hadad din. Itu justru adalah kebaikan-kebaikan dalam agama. Yang mana kita selalu berdoa di ujung doa kita. Apa kira-kira doa antum di penghujung doanya yang sering sekali antum ucapkan? Apa? La Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, baik itu di dunia maupun kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Itu bukan? Oleh karenanya, pastinya hal-hal tersebut kita inginkan, ikhwah semuanya. Kemudian di dalil yang lainnya, Nabi Isa alaihi salam di dalam atau termaktub dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-45. Idz qalatil malaikatu ya Maryam, ada yang hafal? Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah kata malaikat, mereka berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kepadamu kabar gembira dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya siapa? Al-Masih Isa ibnu Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Ini dia. Ya, ini dia yang harus antum apa? Garis bawahi. Yaitu apa? Seorang yang terkemuka. Jadi kalau kita ingin menjadi sosok yang terkemuka, terpandang, itu tidak salah, ya semuanya. Karena telah dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak hanya terkemuka di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak saleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz sedikit singkat karena memang qadarullah ternyata waktu itu cepat berlalunya. Ya. Kira-kira siapa sosok junjungan yang patut kita contoh dari semuanya, ikhwah? Nabiuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rujukan kita, ikhwah semuanya. Bukan ustaz, bukan yang lainnya, melainkan Sayyiduna al-Anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan ahsanan nasi khuluqa. Yang paling apa? Yang paling apa, ikhwah? Paling baik akhlaknya, budi pekerti, moralnya, etikanya. Maka antum harus selalu merujuk kepada
Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah atau pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah ditanya. Su'ilat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau ditanya, seperti apa akhlak Rasulullah? Dan Aisyah pun menjawab apa? Kana khuluquhul Quran. Apa artinya ikhwah? Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Yakni sebagaimana yang tercantum, yang terdapat dalam Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana antum sekarang sudah gampang. Antum tinggal buka terjemahannya. Antum bisa baca. Antum bisa lihat tafsirnya. Bahkan tafsir terjemahnya pun juga ada. Banyak kitab yang antum bisa mentadaburinya dengan meniru akhlak baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup, beliau belum pernah memukulkan tangannya kepada seorang pun dari pelayannya, ikhwan. Dan belum pernah memukul seorang pun dari istri beliau. Dan belum pernah memukulkan tangannya kepada suatu pun kecuali bila dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boro-boro ya, selek sedikit dengan teman kamarnya, dengan teman kelasnya, dikit-dikit langsung dibalas dengan fisik. Kalau tidak terima dengan ejekan. Atau kalah dengan ejekan, langsung dengan fisik. Pukullah, cubitlah, nyentillah, dan yang lainnya. Bahkan sampai kepada fisik yang berlebihan. Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau tidak pernah dalam hidupnya memukul, kecuali dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah apa ikhwah? Uswatun hasanah. Ayo, mana? Ustaz ingin feedback dari antum semuanya. Insyaallah antum sudah hafal dalil-dalil tersebut. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik bagi kalian. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak apa? Menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak saleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah ada contohnya, yaitu Rasulullah. Beliaulah suri tauladan terbaik kita. Dan jangan sampai antum hanya sampai situ. Tapi antum lakukan hal-hal tersebut hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa? Dan banyak menyebut nama Allah. Ini saya insyaallah wa bi'idnillah, bila mana setiap amalan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa penuh ikhlas mengharap pahala, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan meraih kenikmatan ikhwah semuanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis disebutkan ikhwah semuanya, kenapa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Yang mana disebutkan di sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Di dalam riwayat yang lain adalah salihal
akhlak. Apa artinya Ustaz? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umatnya untuk apa? Menyempurnakan apa ikhwah? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itulah tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umatnya. Tujuannya untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang baik, yang mulia. Itulah tujuan dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah anak-anak soleh semuanya, antum berakhlak, antum beretika, antum beradab. Jangan ketika antum bertemu dengan teman yang lainnya asal nyelonong lewat. Ya, tidak ada adab dan akhlak di situ. Dan seharusnya apa? Antum bisa mengucapkan salam. Apa susahnya dengan antum mengucapkan assalamualaikum dan kemudian dijawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa susahnya ikhwan? Ringankanlah lisan antum dari hal-hal yang baik. Karena apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman seorang mukmin atau kesempurnaan iman seorang mukmin adalah apa? Yang paling baik akhlaknya. Maka anak-anak soleh semuanya, mari ikhwah. Ustaz ingin antum semuanya beradab, berakhlak, beretika ikhwah semuanya. Bukan saat antum hanya di boarding. Bukan saat antum hanya di kamar. Bukan saat antum hanya di kelas atau di lingkungan teman-teman antum ini. Tapi ketika antum pulang nantinya, antum izin seumpamanya, atau antum pulang liburan yang panjang, antum tetap berakhlak mulia kepada sanak keluarga antum, kepada tetangga antum dan yang lainnya. Anak-anak saleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat sebuah hadis yang mana hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan akhlak yang baik. Yang mana juga di dalamnya terdapat pahala yang jasim, yang azim, yang besar ikhwah semuanya. Apa itu? Ma min syai'in afqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidaklah ma min syai'in afqalu fil mizan. Tidaklah sesuatu yang lebih berat di timbangan di atas mizan daripada apa ikhwah semuanya? Akhlak yang baik. Di dalam tafsir disebutkan bukan berarti maksudnya secara zahir, secara nampak bahwa hal itu lebih baik dari kalimat tauhid. Bukan itu maksudnya. Atau bahwa akhlak yang baik lebih baik daripada iman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan ikhwah semuanya. Bahwa akhlak baik tidak ada manfaatnya bagi pelakunya di sisi Allah jika dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Itulah maksudnya. Atas dasar itu ikhwah semuanya, maka maksud dari hadis tersebut adalah akhlak baiknya seorang hamba, yaitu yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, singkat kita masuk baru ke materi intinya, yaitu apa ikhwah semuanya? Al-aslul awwal. Inti kesuksesan yang pertama adalah apa? Dari sebuah bermuamalah, bertindak, bersosialisasi kepada saudara-saudara kita. Yaitu apa? Inti dari kesuksesan tersebut ikhwah, yaitu muraqabatullah.
wal amal ibtigha wajhi rabbih ta'ala. Yaitu apa Ustaz? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal amalan apapun kita hanya mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lainnya. Tidak karena kita ingin riya, tidak karena kita ingin sum'ah, ingin takabbuh, ingin ujub, tidak ya Allah. Melainkan kunci kesuksesan yang pertama adalah apa? Kita selalu diawasi oleh Allah dan kita beramal hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci dari salah satu kunci kesuksesan. Yaitu apa? Bisa sebutkan Hafiz? Apa tadi salah satu kuncinya? Ya. Selalu merasa diawasi, kemudian dan beramal hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Famin a'zami asbabin najah fi at-ta'amulati ma'an nas bal a'zamuha 'ala al-itlaq an tubniya a'malaka wa tunshi'a tasarrufatika kullaha ma'ahum ibtigha' wajhillah wa talaban li thawabihi wa mardatihi. Itu kunci yang paling besar ikhwah semuanya. Ya. Apa kunci yang paling besar? Kita bersosialisasi, kita bermuamalah dengan orang yang lainnya, yaitu kita membangun amalan-amalan dan kita menumbuhkan segala tindakan kita semuanya hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya apa? Fa idza a'taita tu'ti lillah wa idza mana'ta tamna'u lillah. Kalau antum memberi sebuah pemberian, maka jangan sampai antum memberi bukan karena Allah, melainkan antum memberi sebuah pemberian itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika antum menahan pemberian tersebut, antum masih mencegahnya, tahanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu indahnya Islam ya semuanya. Kemudian ketika antum mencintai seseorang, ya, cinta itu tidak hanya dengan lawan jenisnya saja, bukan. Tapi kepada ayah antum, bunda antum, kakek, nenek dan yang lainnya, keluarga antum semuanya. Itu termasuk cinta ikhwah semuanya. Maka cintailah orang-orang tersebut karena Allah. Dan bencilah seseorang tersebut juga karena Allah. Jangan karena Ustaz, dia jorok. Jangan. Suka ngupil Ustaz. Jangan ikhwah. Suka tidak mandi. Jangan seperti itu. Tapi antum apakan ikhwah? Antum coba nasihati pelan-pelan. Anak ini sahib antum. Ya, anak ini teman antum. Tidaklah lain, tidaklah bukan. Anak ingin bersahabat dengan antum. Cinta bencinya karena Allah. Oleh karenanya coba, yuk pelan-pelan. Kita mari beramal yang baik. Kalau dia tidak menjaga kebersihan, ayo mulai sekarang kita benar-benar mandi terus-menerus. Menjaga kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, dan yang lainnya. Begitu ya kawan. Coba kalau semuanya seperti itu, nggak ada yang ejek-ejekan, dikit-dikit usul, nggak ada. Kalau semua dirujuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika antum berselisih dengan orang lain, berdebat dengan orang lain, maka berselisihlah, berdebatlah dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana antum juga ingin mengadili
menghakimi, memberikan bukti, memberikan persaksian, maka semua itu dirujuk kembali kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan antum berdebat ingin karena menang, bukan. Bukan karena antum menghakimi, memberikan bukti karena antum merasa menang, bukan. Tapi melainkan semuanya dirujuk hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau setiap amalan kita dirujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini saya aman, ikhwat, tentram. Gak ada yang namanya tajassus. Saling mencari kesalahan tidak akan ada. Buat apa? Oh iya, kalau ada cari kesalahan, anak introspeksi diri dulu. Emang anak sesuci apa, ikhwat semua? Ya, seperti itu. Maka mari kita benar-benar berakhlak yang mulia dan setiap amalan kita dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sabar, ya sabarkan Allah. Kemudian antum marah, maka jadikanlah marah antum kepada Allah. Contohnya antum melihat orang yang teman antum yang keluar tanpa izin, antum marah seharusnya. Bukan didukung, bukan dipesankan Grabnya, bukan. Tapi seharusnya antum marah dengan cara apa? Menahannya. Bukan malah memfasilitasinya. Ini contoh. Ya, semoga tidak terjadi di lingkungan kita. Atau contohnya ada mungkin siswa full day. Ya, karena berteman akrab dengan siswa boarding memfasilitasinya. Tidak, jangan seperti itu. Ya. Maka kita jadikan setiap amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut 5 menit setelah adzan, kemudian nanti antum bisa berwudu dan mulai memasuki shaf. Silakan Ustaz Yusril, Ustaz Syahrul bisa adzan terlebih dahulu. Sudah masuk waktunya. Oh, 2 menit lagi. Oke, kita teruskan. Oke, ikhwah semuanya. Bisa semuanya diam? Oke. Dan inilah ikhwah, perkara-perkara semuanya antum lakukan dengan cara apa? Semuanya dirujuk, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hadisnya. Dari kitab itu Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Contohnya di dalam apa? Di dalam saat kita berinfak. Kita menyisihkan dari harta kita. Kita memberi makanan. Kita memberikan apalagi pemberian, hadiah dan yang lainnya. Itu semuanya sudah termaktub dalam firman Allah Ta'ala. Disebutkan apa ikhwah semuanya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Masya Allah kan? Jazaa'an wala syukura. Ustadz artikan dulu, nanti kita dengarkan adzan. Sesungguhnya kami atau kita semuanya ikhwah memberikan makanan kepada kalian hanyalah untuk apa? Mengharap keridhaan Allah. Jaza' ya ikhwah. Ya, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Itu semua ya. Dari memberi saja, menyisihkan harta kita, bagaimana? Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit. Oh, ini anak kasih antum, ada feedbacknya dong. Cemilan yang lainnya ya. Nah, seperti itu ya. Insya Allah ada waktunya, seperti hadis yang lainnya, tahadu tahabbu. Insya Allah bila mana kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Ya, seperti itu. Oke, barakallahu fikum ikhwah. Kita simak dulu adzan dan jawab, kemudian kita masuk 5 menit, kemudian kita tutup. Barakallahu fikum.
Sabar. Belum Mas. Ikhwah. Nah, ikhwah, kita lanjutkan. Kita jawab dulu adzan. Setelah adzan ikhwah, Allahumma rabb hadhihi. Nah, ikhwah semuanya, antum bisa sejenak mendengarkan 5 menit lagi dari Ustaz, kemudian kita salat berjamaah. Mohon ikhwah. Yuk, kita sebentar lagi, kemudian kita salat berjamaah bersama imam. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah niat, ikhwah. Bisa diam, ikhwah? Supaya tuntas. Jangan sampai kita sabar hanya karena kita ingin disebut penyabar. Jangan sampai kita mendamaikan kedua orang
yang bertikai karena ingin disebut apa? Pendamai. Orang yang mendamaikan saudaranya. Dan lain-lainnya. Tapi jadikan setiap amalan antum hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis yang panjang ini. Ustaz sebutkan langsung artinya ikhwah semuanya. Untuk mempersingkat waktu. Dahulu kala ada seorang dari penduduk Syam yang bernama Na'til. Ia menghadap kepada Abu Hurairah. Wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang pernah kau dengar dari Rasulullah. Beliau menjawab, ya, saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda, Inna awlan nas yughdha yawmal qiyamah alaih. Apa maksudnya Ustaz? Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan dihisab, akan dihukumi pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Ingat, orang yang mati syahid. Kenapa ia bisa dihukumi? Lalu diperhatikan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Dengan jelas lalu ia bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Dia menjawab, orang yang mati syahid ini, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, kamu bohong, kamu dusta, kamu berjuang, kamu di medan perang bukan karena untuk, melainkan karena kamu ingin apa? Disebut sebagai orang yang pemberani. Kini kamu telah menyadari atau menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya ia dicampakkan pada saat itu di hari kiamat. Dan dilemparkan ke dalam neraka. Ingat, ini orang yang sedang berjihad. Mati di medan perang. Tapi niatnya salah. Ia berjihad agar disandangkan gelarnya kepadanya. Ini salah semuanya. Maka apa? Ia dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian ada yang lainnya. Dan didatangkan pula seseorang, ini yang kedua ya, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi ini bukan termasuk 7 golongan tadi, bukan. Kalau memang nanti kita tidak masuk ke dalam hadis tersebut, maka tidak mengapa. Pertanyaannya hanya 2 berarti. Sekarang didatangkan ini, penghafal Al-Quran atau yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dia tidak hanya menghafal tapi mengajarkannya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga mengetahuinya dengan jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah kalian kerjakan atau kau kerjakan? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau ya Allah. Allah pun berfirman, kamu dusta. Kamu belajar ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membacanya. Dan kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya orang penghafal Al-Quran dan yang mengajarkannya tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Ini kemudian orang yang ketiga lagi, yaitu orang atau laki-laki yang diberi keluasan rezekinya oleh Allah. Kemudian dia menginfakkan hartanya semuanya. Lalu diperlihatkan kepadanya sebuah kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lalu Allah kembali bertanya, apa yang telah kau berbuat? Ia menjawab, saya tidak meninggalkan sedikit pun hartaku, melainkan saya telah infakkan harta tersebut di jalan engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzabta, kata Allah, bohong itu semuanya. Tetapi
kau melakukan hal tersebut, berinfak dari harta-hartamu hanya karena untuk dibilang apa? Dermawan. Maka diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya, kemudian Allah campakkan dan lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Itu ikhwan. Oleh karenanya jangan sampai salah niat. Karena orang yang hafid Al-Qur'an, orang yang muhsin, orang yang berdonasi, berdonatur, atau bahkan berinfak, atau bahkan dia berstatement bilang bahwasanya ia berperang di jalan Allah, ternyata apa? Itu hanya karena ia ingin disandangkan gelar kepadanya sehingga ia dipandang baik oleh masyarakat, maka apa? Ia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam api neraka karena salah niat. Bukan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, mainkan salah niatnya. Insyaallah akhirul kalam. Mohon maaf bila mana apa yang disampaikan oleh Ustaz terdapat kesalahan-kesalahan. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan bisa diambil faedahnya dari setiap kita. Nakhtatimu bihadzal qadri bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.